Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Sehat, Bu, sehat. Ya, kita mulai saja ya pembelajaran pagi ini. Jadi, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita alangkah baiknya dengan mengawalinya dengan berdoa. Untuk Muhammad Farudin Najis bisa bantu Ibu untuk memimpin doa. Ya, baik, Bu. Untuk teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ya, Bu? terima kasih Haji sudah membantu Ibu dalam memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Silahkan kalian on mic dan bilang hadir ya. Baik Bu. Yang pertama Zikrika Bungardika. Hadir, Bu. Yang kedua Madiana Ayu Tami. Hadir Bu. Oke, baik. Yang ketiga Muhammad Farudin Najis. Hadir, Bu. Ya, karena semuanya sudah hadir, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini untuk materi yang kemarin tentang simpanan tabungan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya tidak, Bu. Yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan bertanya saja ke kalian ya. Yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan dan akan diakumulasikan pada akhir semester nanti. Nah, di sini ada pertanyaan. Siapa saja boleh menjawab, yaitu pengertian. Apa sih pengertian simpanan tabungan? Ada yang bisa menjawab? Saya bisa, Bu. Ya, silahkan Zikrika Bungardika. Jadi, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, dilihat giro, dan alat analisis lainnya yang dipersamakan itu, Bu. Oke, terima kasih Zikrika. Nah, selanjutnya ada yang tahu apa manfaat dari tabungan? Saya, Bu. Ya, silahkan Ajis. Ya, jadi manfaat punya tabungan tuh bisa hidup hemat, Bu. Terus uangnya disimpan di bank, terus jadi aman dari kehilangan dan kerusakan. Terus dapat diambil kapan saja saat kita membutuhkannya. Terus mendapatkan hasil dari bunga tabungan juga, Bu. Ya, baik, bagus sekali jawabannya ya. Nah, Ibu rasa kalian ini sudah paham semua mengenai simpanan tabungan, maka hari ini kita akan mempelajari mengenai materi simpanan deposito. Nah, sebelum mulai, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang tahu pengertian simpanan deposito? Saya Bu ingin menjawab. Ya, boleh Ayu. Ya, jadi simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan dan bank. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan share screen dulu ya. Baik, Bu. Nah, di sini kali ini kita akan mempelajari simpanan deposito. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan pengertian, jenis-jenis, dan kegunaan simpanan deposito, dan menghitung jasa bunga deposito. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian simpanan deposito. Yang kedua, siswa mampu membedakan jenis-jenis simpanan deposito. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan kegunaan simpanan deposito. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami perhitungan bunga simpanan deposito. Nah, selanjutnya, pokok pembahasannya, yang pertama pengertian simpanan deposito, yang kedua jenis-jenis simpanan deposito, yang ketiga kegunaan simpanan deposito, yang keempat menghitung bunga deposito. Nah, di sini yang pertama ada pengertian dan karakteristik simpanan deposito.
Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Nah, sedangkan menurut Lukman Dendawijaya dalam bukunya Manajemen Perbankan, deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak yang bersangkutan. Nah, sedangkan menurut tim penyusun PAPI itu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, deposito itu adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, untuk karakteristik deposito, yang pertama ada setoran minimal. Nah, setoran minimal itu tidak seperti tabungan yang dapat dibuka dengan setoran awal yang kecil. Untuk deposito, minimal penempatannya itu lebih besar karena dia memerlukan uang lebih banyak untuk membuka deposito. Besar minimalnya itu pada setiap bank bervariasi, tapi setahu Ibu, minimal untuk membuka deposito itu sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya ada jangka waktu. Penempatan deposito itu mengharuskan adanya pengendapan dana selama jangka waktu tertentu yang dipilih oleh nasabah sesuai kesepakatan. Nah, jangka waktunya itu ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Nah, yang ketiga, jika terpaksa mencairkan deposito. Nah, di sini maksudnya biasanya itu bank akan mengenakan denda penalti jika penarikan atau pencairan depositonya itu tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, di sini biasanya denda penaltinya itu setiap bank itu juga bervariasi, tergantung banknya masing-masing. Ada yang berupa persentase dari nilai deposito pada saat dicairkan, yaitu simpanan pokok ditambah bunga, ada juga yang berupa persentase dari nilai depositonya saja. Nah, selanjutnya ada bunga deposito. Nah, bunga deposito itu selalu lebih besar dari bunga tabungan sehingga otomatis dana pun akan berkembang lebih cepat. Nah, inilah biasanya menjadi daya tarik gitu ya bagi para nasabah untuk memiliki deposito sehingga deposito itu lebih cocok dijadikan sarana investasi dibandingkan tabungan atau giro. Nah, yang kelima ada risiko rendah. Walaupun tingkat suku bunga deposito itu lebih tinggi dari tabungan maupun giro, namun karena masih sama-sama produk simpanan di bank, maka deposito itu bisa digolongkan menjadi simpanan yang berisiko rendah. Nah, yang perjanjian lainnya ini maksudnya misalnya untuk biaya administrasi dan pajak. Nah, keuntungan di deposito ini tidak dikenakan biaya administrasi, berbeda dengan simpanan tabungan dan giro yang dikenakan biaya administrasi. Nah, untuk setiap bulannya itu ada namanya pajak yang dikenakan untuk deposito. Nah, pajaknya di sini tuh akan memotong bunganya tersebut. Nah, selanjutnya, di sini kita akan membahas jenis-jenis simpanan deposito. Nah, di sini jenis-jenis simpanan deposito itu terbagi menjadi 3, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Nah, untuk yang pertama, deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu depositonya itu yang sudah Ibu tadi kasih tahu yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan. Nah, deposito berjangka ini juga diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam bilet deposito itu tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Nah, penarikan bunga deposito berjangka ini dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Nah, jangka waktunya bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Nah, non-tunai ini misalnya kayak pemindah bukuan. Dan setiap bunga deposito itu akan dikenakan pajak, bukan biaya administrasi, dari jumlah bunga yang diterimanya.
Nah, kemudian jumlah dana yang disetorkan dalam bentuk bulat misalnya kayak 1 juta, 2 juta, 2.500.000. Nah, serta biasanya memiliki batas minimal jumlah uang yang akan disimpan. Nah, yang kedua untuk sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito itu adalah kayak simpanan pihak lain dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya itu dapat dipindahtangkan atau dapat diperjualbelikan atau yang bisa disebut dengan atas unjuk. Nah, bunga sertifikat deposito ini dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor. Nah, merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu sama kayak deposito berjangka, ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Hanya perbedaannya untuk sertifikat deposito ini diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangkan kepada pihak lain. Nah, kalau misalnya deposito berjangka itu atas nama, jadi tidak bisa diperjualbelikan. Nah, terus perbedaan lain itu untuk pencairan bunga sertifikat depositonya itu dapat dilakukan di muka atau di awal bulan, baik tunai maupun non-tunai. Jika deposito berjangka ini tidak bisa dilakukan di awal muka gitu, jadi perbedaannya di situ. Nah, kemudian untuk penerbitan nilai sertifikat depositonya itu sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya itu dalam jumlah bulat, misalnya kayak 1 juta, 2 juta. Nah, sehingga nasabah dapat membelinya dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan. Nah, di sini ada juga nih perbedaan jelasnya banget nih yang untuk deposito berjangka itu atas nama, sedangkan untuk sertifikat deposito atas unjuk. Nah, deposito berjangka ini bukti kepemilikannya disebut dengan bilet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito, bukti kepemilikannya itu disebut dengan sertifikat deposito. Nah, untuk deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan untuk sertifikat deposito dapat diperjualbelikan. Nah, untuk deposito berjangka tidak dapat dipindahtangkan, sedangkan sertifikat deposito dapat dipindahtangkan. Untuk deposito berjangka, bunganya dibayar di belakang atau di akhir bulan. Sedangkan untuk sertifikat deposito, bunganya bisa dibayar di muka. Untuk pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda untuk deposito berjangka, sedangkan untuk sertifikat deposito tidak dikenakan denda. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan untuk deposit on call merupakan deposit yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama itu 1 bulan atau 30 hari. Nah, diterbitkan atas nama dan biasanya itu dalam jumlah yang besar, misalnya kayak 50 juta atau 100 juta. Nah, pencairan bunganya ini dilakukan pada saat pencairan deposit on call. Namun, sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada pihak bank 3 hari sebelum ingin mencairkan, agar banknya itu bisa mempersiapkan. Dan besarnya bunganya itu biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank. Nah, selanjutnya untuk kegunaan simpanan deposito di sini ada 3. Yang pertama dari segi bank, yang kedua dari segi deposan, yang ketiga dari segi perkembangan ekonomi. Nah, untuk dari segi bank, merupakan salah satu bentuk usaha bank untuk menghimpun dana dari masyarakat atau badan hukum sebagai penambah modal guna. Jadi kalau dari segi bank ini, sebagai penambah modal guna menunjang usaha perbankan, khususnya di bidang perkreditan dengan memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga deposito. Nah, sedangkan kalau dari segi deposan sendiri, dengan menghimpun dana akan memperoleh bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan simpanan lain seperti tabungan dan giro, dan memperoleh jaminan kredit. Selain itu juga dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito tersebut. Nah, sedangkan kalau dari segi perkembangan ekonominya, saat dana masyarakat terhimpun oleh bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, digunakan secara maksimal guna keperluan produktif, maka dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya
kita akan membahas tentang perhitungan bunga simpanan deposito. Nah, di sini ada contohnya nih. Yang pertama, perhitungan bunga deposito berjangka. Untuk Agis, bisa tolong bacakan soal dan pertanyaannya? Ya, Bu. Ya, soalnya Nyonya Nurian Migami ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 6 bulan. Nominal yang diinginkan adalah 50 juta dan pembayaran secara tunai. Bunga 18% per tahun. Dan bunga diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo deposito tersebut dicairkan dan uangnya diambil tunai. Lalu pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang Nyonya Nurian Migami terima setiap bulan jika dikenakan pajak 15%? Nah, di sini ya, terima kasih Agis. Nah, di sini ada jawabannya nih. Pertama, kita cari bunganya dulu. Tadi kan di soal ada bunga 18% per tahun. Dan bunga diambil setiap bulan secara tunai. Nah, 18% dikali nominalnya berapa? 50 juta. Dikali 50 juta dibagi 12 bulan dikali 1 bulan karena dia ingin mengambilnya setiap bulan. Nah, maka bunganya itu 18% dikali 50 juta dibagi 12 bulan dikali 1 bulan, hasilnya 750.000. Nah, untuk pajaknya, di sini dijelaskan jika dikenakan pajak 15%. Nah, maka 15% dikali dari bunganya 750, berarti 15% dikali 750.000 yaitu 112.500. Maka bunga bersih per bulannya itu tinggal 750 dikurangin pajaknya 112.500, maka bunga bersih yang perolehnya itu 637.500. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silahkan Ayu. Ya. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembukaan deposito? Nah, tuh ada Ayu ingin bertanya, apakah ada yang bisa menjawab? Saya Bu, saya izin menjawab Bu. Ya, boleh Bunga. Ya, jadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembukaan deposito itu ngisi formulir untuk pembukaan rekening deposito. Setelah itu menunjukkan bukti asli identitas diri seperti KTP, SIM, dan paspor. Lalu kita juga bisa menyerahkan fotokopi bukti identitas badan usaha jika untuk perusahaan, Bu. Dan yang terakhir itu melakukan setoran awal untuk melakukan pembukaan rekening deposito. Ya, bagus sekali jawabannya ya Bunga, makasih ya. Nah, Ibu ingin memperjelas, jadi salah satu syaratnya itu sama kayak misalnya kita ingin melakukan pembukaan deposito, pertama mengisi formulir pembukaan rekening deposito. Nah, lalu setelah itu kita menunjukkan nih bukti asli identitas diri kita kayak seperti KTP, SIM, dan paspor. Nah, bisa juga kita menyerahkan fotokopinya, bukti identitas dirinya itu. Nah, terus jika ingin membuka rekening deposito itu, setoran awalnya itu biasanya itu 50 juta. Dan pada saat melakukan setoran awal juga langsung menetapkan jatuh tempo, jadi langsung menetapkan perjanjiannya. Nah, serta kayak bunganya, nah terus perjanjian-perjanjian lainnya. Nah, di sini Ibu akan lanjutkan dulu ya. Nah, selanjutnya ada perhitungan bunga sertifikat deposito. Bisa tolong Ayu bacakan pertanyaannya? Yang dari Tuan Rai Ibrahim. Ya, betul. Ya. Jadi Tuan Rai Ibrahim ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito nominal 10 juta dengan bunga 16% dan diambil di muka. Jangka waktunya adalah 12 bulan dan pembayaran secara tunai. Pajaknya dikenakan 15%. Pertanyaannya,
berapakah jumlah yang harus Tuan Rai Ibrahim bayar pada pihak bank jika langsung dipotong bunga yang Nah, diambil terima di kasih muka? Ayu. Nah, sekarang kita nih cara jawabnya ini. Pertama, kan total nominal sertifikat depositonya dulu nih kita hitung. Karena kan Tuan Rai Ibrahim ini membeli 10 lembar dengan harga per lembarnya itu 10 juta. Maka kita kalikan dulu nih 10 lembar dikali 10 juta. Maka total nominalnya itu 100 juta. Nah, untuk bunganya, karena di sini 16% per tahun, maka dikalikan dengan total nominal sertifikat depositonya yang tadi 100 juta. Dibagi 12 bulan dikali 12 bulan. Nah, hasil bunganya ini 16 juta. Nah, untuk pajaknya itu kan dikenakan 15%. Maka 15% dikali bunganya itu 16 juta. Maka 15% dikali 16 juta hasilnya 2.400.000. Nah, untuk bunga di mukanya ini, karena bunganya itu kan tadi 16 juta ya. Nah, dikurang pajaknya 2.400.000, maka bunga di mukanya itu 13.600.000. Nah, jumlah yang masih harus dibayarnya 100 juta dikurang 13.600.000, yaitu 86.400.000. Nah, selanjutnya untuk perhitungan deposit on call. Nah, di sini tolong Zikri ke Bunga bacakan pertanyaannya. Tuan Arbi Kuris memiliki uang sejumlah 300 juta rupiah untuk menerbitkan deposit on call melalui hari ini tanggal 3 Mei 2002. Bunga telah dinegosiasi adalah 4% per bulan atau PM dan diambil pada saat pencairan. Nah, pada tanggal 19 Mei 2002, Tuan Arbi Kuris mencairkan deposit on call-nya. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga Tuan Arbi Kuris terima pada saat pencairan jika dikenakan pajak sebesar 15%? Ya, terima kasih Bunga. Nah, cara menjawabnya ini yang pertama, lama deposit on call-nya itu kan kita mulai hari tanggal 3 Mei 2002, nah terus mencairkannya itu tanggal 19 Mei. Nah, di situ kan jaraknya itu 3 Mei sampai 19 Mei itu kan ada 16 hari. Nah, bunganya itu karena tadi persennya itu bunganya 4% dikali Tuan Arbi itu kan memiliki uangnya sejumlah 300 juta, maka 4% dikali 300 juta dibagi 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena deposit on call itu jatuh temponya paling lama itu 30 hari dikali 16 hari. Jarak antara tanggal 3 Mei sampai 19 Mei, maka bunganya itu 6.400.000. Nah, pajaknya sama 15% dikali bunga. Bunganya 6.400.000, maka pajaknya 960.000. Maka jumlah yang diterima 5.440.000 dari 6.400.000 dikali dikurang 960.000. Nah, di sini jumlah yang diterimanya berarti 5.440.000. Nah, kita next ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh soal, kalian kerjakan. Nih, coba nih kalian kerjakan dan jika sudah ketemu jawabannya bisa langsung on mic ya. Di sini ada Tuan Aris ingin menerbitkan deposito berjangka dengan nominal 50 juta. Jangka waktu yang diinginkan adalah 9 bulan dan bunga dikenakan 16% per tahun. Bunga diambil setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo seluruh deposito dicairkan dan uangnya diambil tunai. Pertanyaannya, berapakah jumlah bunga yang diterima Tuan Aris setelah jatuh tempo yang dikenakan pajak 15%? Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Sebesar 5.100.000 bukan, Bu? Ya, betul jawabannya Bunga ya. Nih, Ibu kasih jawabannya nih. Jadi, bunganya itu kan di sini di soal itu 16% per tahun dikalikan nominalnya itu 50 juta. Dibagi 12 bulan dikali 9 bulan. Karena jangka waktu yang diinginkannya itu 9 bulan, maka bunganya itu 6 juta. Dikalikan pajak, pajaknya itu 15%, maka pajaknya itu 900.000, maka bunga bersih per bulannya itu 5.100.000. Apakah paham? Yang lain?
Paham, Bu. Ya, Bu. Nah, kita coba sekali lagi ya. Nah, di sini untuk perhitungan bunga sertifikat deposito nih. Sebentar ya, Bu, dihitung dulu. Ya, silahkan kalian hitung dulu ya. Bu, Ibu saya izin menjawab. Ya, boleh Ayu. Berapa jawabannya? Jadi bunga yang diterima jika dikenakan pajak 15% itu sebesar 9.031.250. Apakah sama dengan Bunga dan Ajis? Apakah Bunga dan Ajis sudah mencari juga? Ya, Bu, sama, Bu. Ya, benar jawabannya Ayu ya. Ini perhitungannya. Jadi total nominal sertifikat depositonya itu kan ada 10 lembar dikali 25 juta, yaitu 250 juta. Nah, bunganya itu maka 17% dikali 250 juta dibagi 12 dikali jangka waktunya 3 bulan, maka bunganya 10.624.999. Nah, di sini pajaknya itu 15% dikali sama bunganya, hasilnya 1.593.749. Nah, di sini jumlah yang harus dibayarnya 9.031.250. Nah, sudah paham kan cara menghitungnya? Sudah, Bu. Ini ada tugas individu dikerjakan di Microsoft Word. Deadline-nya itu hari ini jam 5 via WhatsApp. Jadi kirimnya via WhatsApp ya. Nah, di sini ada 3 soal nih. Kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, dikumpulnya jam 5. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini? Tidak ada, Bu. Ya, berarti tentang tugas sudah paham ya. Hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi-materi hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Bunga. Ya, jadi deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Jadi penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito itu juga beragam, sesuai dengan keinginan nasabahnya. Dalam praktiknya, jenis deposito itu ada deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Ya, makasih ya Bunga atas kesimpulannya hari ini. Jadi, Bu rasa cukup untuk materi hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan ke via WhatsApp Ibu jam 5 ya. Siap, Bu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.